Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Islam Yanggreni dengan NIM 23661015. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rehabilitasi atau konseling rehabilitasi, yang mana rehabilitasi ini sendiri adalah proses untuk membantu seseorang supaya bisa pulih dan kembali berfungsi dengan baik setelah mereka ini mengalami gangguan fisik, mental, atau sosial. Jadi lewat proses ini, orang-orang dibimbing agar bisa hidup lebih mandiri lagi, percaya diri, dan bisa berperan di lingkungan sekitarnya. Jadi rehabilitasi ini bukan cuma soal menyembuhkan luka atau penyakit, tapi juga menumbuhkan semangat baru dan menata kembali kehidupan supaya lebih seimbang. Setelah itu, pada dasarnya rehabilitasi ini mempunyai makna yang lebih luas. Tujuannya bukan hanya membuat seseorang sembuh secara fisik, tetapi juga memperbaiki kondisi mental, sosial, dan spiritualnya. Dengan begitu, orang yang menjalani rehabilitasi ini bisa lebih siap menghadapi hidup dan beradaptasi dengan keadaan yang ada. Dan setelah itu ada proses rehabilitasi itu sendiri dilakukan lewat beberapa tahap. Yang pertama, menggali masalah dan kebutuhan individu. Yang kedua, menyusun rencana atau program yang sesuai dengan kondisinya. Dan setelah itu ada program dijalankan lewat kegiatan seperti terapi, konseling, atau pelatihan keterampilan, dan terakhir dilakukan evaluasi untuk melihat hasilnya, diberikan tindakan supaya hasilnya bisa bertahan lama seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya rehabilitasi kadang tidak berjalan mulus. Ada yang gagal karena kurangnya motivasi dari individu, minimnya dukungan dari keluarga, atau fasilitas yang terbatas. Kadang juga karena pendekatan yang kurang tepat. Karena itu, kerjasama antar keluarga, konselor, dan lingkungan sangat dibutuhkan agar proses rehabilitasi ini tadi berhasil. Setelah itu, rehabilitasi ini sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, rehabilitasi medis untuk memulihkan kondisi fisik. Setelah itu, rehabilitasi psikologis untuk memperbaiki mental dan emosi, serta rehabilitasi sosial untuk membantu seseorang menyesuaikan diri di masyarakat. Selain itu ada juga rehabilitasi psikologi yang keterampilan kerja dan rehabilitasi pendidikan bagi yang mengalami kesulitan belajar. Semua jenis ini melengkapi supaya proses pemulihan berjalan lebih baik. Jadi bagi penyandang disabilitas atau difabel, program rehabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, tunanetra mendapat pelatihan mobilitas agar bisa bergerak mandiri, tunarunggu dilatih bahasa isyarat agar mudah berkomunikasi, dan tunadaksa menjalani terapi fisik serta diberi alat bantu gerak. Semua program ini punya tujuan yang sama, yaitu membantu mereka hidup mandiri dan tetap produktif. Jadi dalam kegiatan rehabilitasi ini, bimbingan dan konseling punya peran penting. Konselor berfungsi memberikan dukungan, semangat, dan membantu individu ini menerima kondisi dirinya. Konselor juga menjadi jembatan antara keluarga, sekolah, masyarakat supaya proses rehabilitasi berjalan lancar dan berkelanjutan. Jadi di sini kita ambil kesimpulannya, rehabilitasi ini bukan cuma tentang menyembuhkan, tetapi tentang memberi harapan baru dengan membimbing, mendukung, dan semangat yang kuat. Jadi setiap orang punya kesempatan untuk bangkit dan menjalani hidupnya dengan lebih baik. Karena sejatinya rehabilitasi adalah langkah untuk kembali menemukan makna hidup dan menjadi pribadi yang lebih mandiri, seperti itu. Jadi di sini setiap masalah itu akan ada jalur akhirnya. Dan dari proses rehabilitasi ini sendiri, kita bisa mendapatkan kepercayaan pada diri kita sendiri atau untuk memotivasi individu ini tadi agar mereka tetap merasa bisa hidup dan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi ini adalah membangkitkan diri seseorang agar tidak merasa atau selalu seperti itu. Semua masalah yang mereka hadapi bisa diselesaikan melewati konseling rehabilitasi ini tadi. Mungkin hanya ini saja untuk materi rehabilitasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa?